Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pagi hari ini. Kalau kami masih boleh terus ada, itu semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Tuhan, terus tuntun setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, agar nanti apa yang kami dengar itu boleh menguatkan setiap kami, dan itu boleh menjadi pedoman bagi setiap kami. Terus sertai kami ya Bapa, agar kami boleh terus sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Jangan lupa akan penyertaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 23, ayatnya yang ke-40 sampai yang ke-44. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7, kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Seringkali kita menemukan bagaimana Tuhan tidak menghendaki bangsa Israel mengingat-ingat akan hidupnya yang lama, akan apa yang ada di Mesir. Seperti keluh kesah mereka saat itu yang dicatat di Bilangan 11, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sekedar makanan, kenikmatan yang pernah mereka nikmati di Mesir, namun sebagai budak, itu pun telah membuat sakit hati Tuhan, sebab persungutan mereka akan ingat-ingatan masa lalu." Namun di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, Tuhan justru membuat satu hari raya khusus yang masih diperingati oleh bangsa Israel sampai hari ini, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Dan tujuannya adalah seperti yang firman Tuhan tadi katakan, di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tujuan Tuhan atas semua itu adalah agar keturunan yang sekarang dan yang akan datang dapat selalu ingat bahwa dahulu Tuhan telah membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah perbudakan dan menyuruh mereka tinggal di dalam pondok-pondok daun selama dalam perjalanan keluar meninggalkan Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Tapi kenapa keturunan umat Tuhan perlu mengingat-ingat akan hal tersebut? Minimal 2 perkara akan terjadi apabila kita mengingat-ingat akan pekerjaan tangan Tuhan di masa-masa yang silam. Pertama, kita akan mengenal kemahakuasaan Tuhan dan kebaikannya yang pernah Tuhan tunjukkan lewat hidup para leluhur kita
kakek dan nenek kita dahulu, di hidup orang tua kita dahulu, dan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang juga akan menolong kita di masa depan. Kedua, yang juga sangat penting, kita akan belajar satu karakter Allah kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun di padang gurun. Dia ada menyertai nenek moyang kita dahulu. Dia juga akan tetap ada menyertai kita senantiasa. Itulah yang disebut meneruskan iman dengan hal-hal sederhana yang kita kerjakan, agar keturunan yang berikut pun tetap terikat dengan sumpah setia Tuhan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu di masa-masa lalu. Dan aku juga percaya akan penyertaan-Mu seterusnya di masa sekarang dan yang akan datang. Amin. Jesus loves you, and so do I.